bahasa Arab. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nasih dan mansukh. Langsung saja, pengertian nas. Nas menurut bahasa ialah izalah yang menghilangkan atau memindahkan. Nas menurut terminologi tersebut memiliki dua kontinasi. Yang pertama, hukum syara atau dalil syara yang mengganti dalil syara yang mendahuluinya. Contoh, terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 13. Quran surat Al-Mujadalah ayat 13 tersebut menasihkan Quran surat Al-Mujadalah ayat 12. Dan yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengganti sebagaimana telah diuraikan dalam Quran surat Al-An'am. Jadi, nasih ialah mengganti hukum syara menggunakan dalil syara dengan tenggang waktu, dengan catatan kalau tidak ada nasih itu tetap hukum pertama yang berlaku. Selanjutnya ialah mansukh. Mansukh menurut etimologi berarti suatu yang diganti. Sedangkan mansukh menurut terminologi ialah hukum syara yang menempati posisi awal yang belum diubah, belum diganti hukum dengan syara yang datang kemudian. Oke, selanjutnya adalah syarat-syarat nas. Di sini saya akan menjelaskan 4 syarat nas. Yang pertama, hukum yang dimansukkan. Hukum yang dimansukkan harus berupa hukum syara, bukan hukum akal dan bukan hukum yang dibuat-buat oleh manusia, yakni harus perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik wajib, haram, makruh, sunnah maupun mubah. Dan dalil yang mengganti nasih juga harus berupa dalil syara, yaitu Al-Quran, sunnah, qiyas, ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Poin yang kedua, ada dalil baru yang mengganti. Adanya dalil baru yang mengganti ini harus setelah ada tenggang waktu dari dalil yang pertama, yaitu mansukh. Dan poin yang ketiga, dalilnya harus dalil kontradiktif. Apa itu dalil kontradiktif? Dalil kontradiktif adalah antara dua dalil nasih dan mansukh tersebut harus ada pertengahan yang nyata. Dan yang terakhir harus mutawatir. Dalil yang mengganti atau nasih harus bersifat mutawatir. Karena dalil yang ketetapan hukumnya telah terbukti secara pasti, maka tidak dapat dinasih kecuali hukum yang terbukti secara pasti pula. Ini adalah pedoman mengetahui nas dan mansukh. Pedoman di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu keterangan tegas dari Nabi atau sahabat. Dan poin yang kedua adalah kesepakatan umat bahwa ayat ini nasih atau mansukh. Jadi dalam perihal nasih dan mansukh ini harus ada kesepakatan dari umat. Dan yang terakhir, mengetahui terlebih dahulu
dan mana yang mansukh, dan bisa mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang kemudian dalam perspektif sejarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita pedoman untuk mengetahui nas dan mansukh itu ada 3. Yang pertama, keterangannya harus tegas dari Nabi dan para sahabat. Dan yang kedua, nasikh dan mansukh ini harus melalui kesepakatan umat. Dan yang terakhir, sebagai kita apabila ingin mengetahui nasikh dan mansukh itu harus mengetahui sejarah, yang mana kita harus tahu dalil yang mana terlebih dahulu dan dalil yang mana yang baru datang. Oke, langsung saja ke poin yang terakhir. Nas di sini terbagi 4. Yang pertama, nas Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nas Quran dengan Sunnah. Yang ketiga, nas Sunnah dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, nas Sunnah dengan Sunnah. Langsung saja saya akan sedikit menjelaskan. Poin yang pertama, nas Quran dengan Quran. Nas Quran dengan Quran ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya nas, misalnya ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari, sebagaimana akan dijelaskan contohnya. Dan yang kedua, nas Quran dengan Sunnah. Nas ini ada 2 macam. Yang pertama, nas Quran dengan Sunnah Ahad. Yang kedua, nas Quran dengan hadis mutawatir. Nas Quran dengan Sunnah Ahad ini, jumhur berpendapat Quran tidak boleh dinas oleh hadis ahad, sebab Quran adalah mutawatir dan menunjukkan yakin, sedangkan hadis ahad zonni ini bersifat dugaan. Di samping tidak sah pula menyatakan yang jelas diketahui dengan yang mafhum, yaitu yang diduga. Yang kedua adalah sunnah mutawatir. Nas Quran dengan hadis mutawatir ini dibolehkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Sebab dalam satu riwayat, sebab masing-masing keduanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nazm ayat 1 dan 2 yang berbunyi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran surat An-Nazm ayat 1 dan 2. Dan selanjutnya yaitu poin yang ketiga, nas sunnah dengan Al-Qur'an. Nas sunnah dengan Al-Quran dibolehkan oleh jumhur sebagian. Contoh ialah masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan sunnah, dan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Ketetapan itu dinaskan oleh Quran dengan firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan poin yang terakhir ialah menaskan sunnah dengan sunnah. Dalam kategori ini terdapat 4 bentuk. Yang pertama, nas mutawatir dengan mutawatir. Yang kedua, nas ahad dengan mutawatir. Yang kedua, nas ahad dengan ahad. Yang ketiga, nas ahad dengan mutawatir. Dan yang terakhir, nas mutawatir dengan ahad. Dari 3 bentuk tersebut dibolehkan, sedangkan pada bentuk keempat terjadi perbedaan pendapat seperti halnya nas Quran dengan hadis ahad yang tidak dibolehkan oleh jumhur ulama. Mungkin cukup sekian sedikit pemaparan nas mansukh dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.